Katanya, masa-masa SMA adalah masa yang paling indah. Sayangnya, kalimat itu kurang pas jika menggunakan sampel dinamika asmaraku. Ya, anggap saja aku adalah satu dari ribuan manusia yang tidak dilirik oleh Dewi Fortuna. Atau mungkin Dewi Fortuna justru lebih mengerti. Gemini sepertiku memang belum saatnya diberi kepercayaan karena terkenal player dan cenderung sulit berkomitmen. Belum lagi sejuta dosa Gemini lainnya yang tentu akan diamini oleh para penganut astrologi. Selain teman-teman dekat semasa SMA, satu-satunya saksi bisu perjalananku adalah buku diari. Dengannya, aku bisa bicara sesuka hati tanpa takut dihakimi. Aku bebas menuliskan apa saja, termasuk problematika pribadi yang kadang tabu jika dibicarakan di ruang publik. Tapi kali ini ingatanku mendarat pada halaman sekian ketika aku menyukai kakak kelasku di SMA. Cek lagi yang mau dibawa ke Jakarta, aja sampai kelewat ya Nok. Suara ibuku membuyarkan bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya muncul di benakku. Iya Bu, ini aku beresin buku dulu. Aku mengiyakan dengan sedikit senyum simpul. Hari yang paling aku tunggu akhirnya tiba juga. Keluar dari rumah selepas lulus SMA dan melanjutkan kuliah ke salah satu universitas terbaik di Indonesia. Sebuah impian yang telah lama kuinginkan. Menjadi manusia mandiri dan tumbuh di lingkungan yang beragam. Aku ingin mencari rumahku sendiri. Tempat yang menawarkan berbagai kebebasan berpikir dan berpendapat. Karena kupikir di rumah yang sebentar lagi akan kutinggalkan ini, tidak banyak menyediakan pilihan jawaban dari setiap pertanyaan atau persoalan hidup. Bagi beberapa orang, Jakarta adalah kota paling ideal jika kita ingin sukses dan terkenal. Aku pun berpikir demikian. Tidak peduli meski media memaparkan fakta soal tingginya kriminalitas atau kemiskinan, yang pasti aku hanya ingin ke Jakarta, titik. Sebelum aku benar-benar meninggalkan kota tempatku bersekolah dan dibesarkan, Tegal, tidak ada salahnya jika aku membuka kembali diari lamaku. Sekadar mengenang sesuatu yang pernah terjadi 3 tahun lalu, yang suatu saat akan kurindukan entah kapan. Telapak tanganku mulai basah oleh keringat dingin. Sejak tadi, aku hanya sanggup menatap lurus ke depan. Berjalan seperti biasa dalam lorong gelap, seolah tidak terjadi apa-apa. Asal tahu saja, aku sudah 10 menit ketar-ketir, berjaga-jaga dengan membaca ayat kursi sekenanya. Sementara itu, aku merasakan bulir-bulir keringat mulai membanjiri seragam putih abu-abu yang kukenakan hingga tengah malam ini. Sesekali aku memejamkan mata supaya pikiran negatifku tentang hal-hal yang tak kasat mata berkurang. Tapi, tak lama kemudian aku merasakan ada tangan lain yang tiba-tiba menggenggam tangan kananku. Tubuhku membeku seketika. Ingin rasanya berteriak, tapi tidak mungkin. Tepatnya, tidak bisa. Astagfirullah, astagfirullah. Aku merapal istighfar berkali-kali tanpa berani menengok ke sebelah kanan. Tidak ingin memastikan ada apa di sana meski penasaran. Shh, ini Tirta, bukan setan. Dia setengah berbisik di telingaku, membuat bulu kuduku berdiri tegak cukup lama tanpa diminta. Kak, astaga, aku kira setan tadi. Aku mengembuskan napas lega sembari berusaha menjaga volume suara agar tetap hening. Tirta memberi isyarat agar aku mengikuti langkah kakinya. 2 menit kemudian, kami tiba di sebuah ruangan terbuka berukuran kecil di dekat toilet, tempat anak-anak berganti pakaian ketika pelajaran olahraga tiba. Di sana beberapa lilin memang menyala lebih terang dibanding ruangan lainnya. Tirta menarik tanganku agar aku duduk di salah satu sudut ruangan. Sorry, tadi ngagetin. Ini kamu gak apa-apa, Mir? Yakin mau lanjut sampai selesai? Masih lama loh. Tirta bertanya dengan air muka yang cukup serius. Ia tahu betul, prosesi pelantikan anggota OSIS masih panjang. Setelah jurit malam yang kira-kira selesai pukul 1 dini hari, masih ada rangkaian renungan malam yang akan dilaksanakan hingga menjelang subuh.
Tadi kelingan dikit sih, tapi kayaknya kuat kok Kak. Aku berusaha baik-baik saja di depan Tirta, walaupun mataku sempat berkunang-kunang sekian detik. Makin malu rasanya kalau aku tidak berhasil menyelesaikan prosesi yang hanya setahun sekali ini. Pasalnya, tadi pagi saat latihan paskibra, aku hampir jatuh karena pandangan mataku tiba-tiba kabur. Untung saja ada teman-teman PMR yang sigap menangkap tanda-tanda olengku ini. Kebetulan aku ada di barisan depan, jadi gerak-gerikku akan terlihat jelas oleh mereka yang sedang mendapat giliran bertugas hari Sabtu. Setelah aku dipapah ke area yang lebih rindang dan diberi teh manis hangat sebagai pertolongan pertama, aku melihat ada Tirta di situ. Ia sepertinya sedang berkoordinasi dengan ketua PMR untuk acara pelantikan OSIS. Selain karena Tirta harismatik sebagai ketua OSIS, ia memang masuk dalam kategori cowok yang lumayan tampan. Oh, yakin nih ya? Pokoknya nanti kalau kamu udah ngerasa agak lemes kayak tadi pagi, langsung ke ruang 11 IPA 1 aja ya. Di sana ada 2 orang PMR standby kok. Aku patroli terakhir soalnya, jadi nggak akan ketemu lagi di lorong ini. Oke? Tirta meyakinkan aku sekali lagi, tepatnya menawarkan opsi untuk menyerah karena aku lemah. Tawaran menyerah itu tentu saja kutolak. Maklum, gengsiku tinggi. Lagian salah satu tujuanku bergabung dan ikut pelantikan OSIS adalah untuk mendekati dia. Syukur-syukur bisa jadi pacarnya. Namanya juga usaha, apapun akan aku lakukan demi mendapatkan perhatian dari cowok sekaligus kakak kelas idaman satu sekolahan. Yakin Kak, ini aku lanjut lagi ya. Makasih udah nanyain loh tadi. Aku buru-buru melanjutkan rangkaian jurit malam yang tidak kunjung selesai ini. Begitupun Tirta, ia bergegas kembali ke base camp panitia. Pura-pura untuk tidak grogi memang tidak gampang. Aku kira adegan seperti tadi hanya ada di film atau FTV. Ternyata aku mengalaminya juga di dunia nyata. Ya, meskipun tidak ada adegan tiba-tiba pingsan karena ingin digendong atau dibopong, seenggaknya bekas tangan Tirta masih menempel di punggung tanganku. Pelantikan OSIS SMA aku memang unik. Kegiatan sehari semalam pun akan tetap mendapat izin dari guru yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Bahkan, beberapa hari sebelumnya, orang tua para calon anggota OSIS sudah dikirimi surat pemberitahuan bahwa anak-anaknya akan mengikuti rangkaian acara pelantikan. Jadi, para orang tua siswa akan memaklumi jika anaknya wajib menginap di sekolah hanya demi pelantikan OSIS. Pengumuman. Bagi yang sudah selesai bersih-bersih dan mandi, silakan bisa mengambil sarapan di belakang aula. Terima kasih. Sebuah suara panitia dari pelantang terdengar jelas pagi itu. Kami hanya tidur sekitar 3 jam di aula utama, jadi harap dimaklumi ya jika tampilan dan gerak-gerik kami kini seperti zombie. Mir, sarapan yuk, lapar nih. Ajak Siska, salah satu teman akrabku di OSIS. Aku langsung mengiyakan ajakannya. Tak lama kemudian, kami mengambil sarapan dan duduk di dekat aula utama. Dalam jarak kurang dari 2 meter, ada Tirta di sana. Ia melemparkan senyum, begitu mata kami bertabrakan. Tirta juga sedikit menaikkan alisnya sebentar, seolah ingin bertanya dan memastikan bahwa aku baik-baik saja tanpa harus bersuara. Ngapain sih? Pertanyaan Siska membuatku tersentak dan agak salah tingkah. Oh, enggak. Itu, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan raut wajahku yang bingung. Sehat, Mir. Tegas Siska menyindirku. Iya sehat lah. Matamu, Sis. Aku balik mengumpatnya agar dia tidak curiga. Ada apa sama Mas Tirta? Jangan ngira aku bego loh ya. Ranking kelas boleh 5 terbawah, tapi soal radar-radar asrama, aku luwih jago, Mir. Pertanyaan Siska sebetulnya mudah untuk dijawab. Sayangnya, sekali saja radarnya menangkap gosip, niscaya nasib kita selama di sekolah terbaca selamanya. Mirip Mama Loren gak sih? Cuma bedanya yang ini peramal kelas teri.
Dia nyamperin aku pas jurit bengi, sis. To make sure I'm okay gitu deh. Sweet nggak tuh? Aku mencoba menjelaskan secara singkat kepada Siska, sesantai mungkin. Matamu, sweet. Mas Tirta itu demennya sama cewek lain, Lui Ayu maning. Kalah kamu. Aku tuh udah mergoki dia boncengin Mbak Dinda. 3 kali. Apalagi kalau bukan naksir-naksiran. Papar Siska. Padat, singkat, jelas. Jelas bukan aku cewek yang disukai Tirta. Tapi itu menurut penerawangan mata Siska yang belum terbukti kebenarannya. Aku hanya menanggapi dengan, oh. Sesekali mengangguk sembari menghabiskan sisa suapan sarapan pagiku. Walaupun yang disampaikan Siska masih berupa hipotesis, aku tetap saja penasaran. Kayak apa sih cewek yang namanya Mbak Dinda ini? Setelah aku dan Siska selesai sarapan, kami harus bersiap lagi untuk sesi ramah tamah sebelum pulang ke rumah masing-masing. Acaranya paling-paling hanya sekitar sejam, formalitas antara panitia dan peserta. Tapi disitulah momen-momen tak terduga justru datang. Kami, para peserta dan panitia pelantikan saling bertukar nomor handphone. Katanya sih biar mudah koordinasi kalau ada acara di kemudian hari. Padahal ada saja yang memanfaatkan momen ini buat PDKT sama gebetan incarannya. Siska misalnya. Raut wajahnya mendadak semringah begitu ngobrol dengan Randi, cowok kelas 11 IPA yang sudah lama ia incar. Selebihnya kita lihat seminggu 2 minggu ke depan, pasti akan ada kabar jadian. Sebuah dampak positif lain dari pelantikan. Aku sengaja mengambil tas ranselku belakangan, bolak-balik aula toilet untuk mengulur waktu, menunggu orang-orang pulang duluan. Siang ini aku punya misi, harus pulang dengan Tirta bagaimanapun caranya. Ajakan tebengan dari Siska dan Randi terpaksa aku tolak. Nanti aku dijemput kok, alibiku pada mereka berdua agar tidak curiga. 30 menit kemudian aku berlari kecil menuju parkiran motor yang terletak di sebelah kanan halte sekolah. Memastikan motor Tirta masih ada. Tenang, aku hafal mati nomor platnya. G6776BK. Vario hitam dengan stiker OSIS warna putih biru di bagian belakang motornya. Helm warna merah hitam juga masih bertengger apik di spion kanan motornya. Dan ya, tentu saja motor Tirta masih di situ. Sebagai ketua OSIS, Tirta memang biasanya pulang paling akhir. Dalam setiap kegiatan OSIS, ia jarang sekali pulang lebih awal. Kecuali kalau ada keperluan mendadak dan mendesak. Tepat pukul 10 siang aku sudah duduk manis di halte. Sendirian. Di sekitarku hanya ada abang siomay dan es doger yang biasa mangkal. Aku memasang raut muka bingung. Berpura-pura putus asa karena tidak tahu harus pulang naik apa. Angkutan umum trayek khusus Tegal Selawi kadang-kadang juga ikut libur hari Minggu. Becak pun lumayan jarang. Lagian aku tidak setega itu dengan abang becak karena jarak rumahku ke sekolah sekitar 15 km. Percayalah, hari libur di kota kecil malah cenderung sepi di jalanan dibanding hari-hari kerja. Beberapa menit kemudian, Tirta masuk ke parkiran motor. Sementara di halte, aku siap-siap memainkan drama yang penting gak penting. Yang penting dilakukan dulu. Soal hasil dan perkara malu bisa belakangan dipikirkan. Mir, Tirta menghentikan motornya di depan halte, menyapaku sambil mematikan mesin motornya. Kok belum pulang? Iya tadi Siska duluan, buru-buru katanya. Terus ayahku juga ndak bisa dibel. Aku menjawab sekenanya. Sorry sis, kali ini aku bohong soal kamu. Sudah sepatutnya teman dekat saling membantu kan? Rumah kamu di mana sih? Apa mau tak anterin aja? Tawar Tirta. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Yes, dalam hati. Ingin rasanya laporan ke Siska segera menceritakan detail kebohongan ini. Perangkap pertama lumayan mulus ternyata. We will see. Aku di Selawi kak, deket pabrik teh Gopek. Yakin ndak ngerepoti. Wajahku pelan-pelan berubah, yang tadinya memelas kini lebih semeringah. Enggak lah,
Kasihan kamu sendirian di sini nanti repot kalau diculik. Terlihat sekali kalau lesung pipinya setengah tertahan. Membuatku makin sering mengucap Masya Allah. Nikmat manakah yang aku dustakan? Yuk. Oh, hmm, oke Kak. Aku menuruni 2 anak tangga halte lalu mendekati motor Tirta. Tanganku mendadak dingin. Kurasakan aliran darahku seolah makin cepat saja. Tunggu, degup jantungnya mulai nggak beraturan nih. Tirta membantuku memasangkan helm di kepalaku. Pilihan arah pandangan mataku hanya 2, menundukkan mata atau memandang wajah Tirta yang kini hanya berjarak 20 cm dari wajahku. Makasih Kak. Setelah adegan pasang memasang helm ala FTV ini selesai, aku lantas naik ke jok belakang motornya. Selama perjalanan menuju rumahku di Selawi, Tirta dan aku mengobrol banyak hal. Kadang-kadang secara tidak sengaja daguku menempel pada punggung kanannya, demi bisa mendengar apa yang Tirta ucapkan. Dari situ, aku bisa mencium aroma sitrus dari Gatsby Splash Cologne. Wangi segar yang tidak berlebihan. Mirip seperti aroma selesai mandi. Kamu gak pegel itu tangannya, pegangan aku aja. Tirta memotong pembicaraan kami. Aku mengiyakan lalu memegang jaketnya tepat di pinggang Tirta. Sepertinya ini adalah kali pertama aku merasakan ada kehadiran kupu-kupu di dalam perutku. Setengah jam berlalu, aku memberi isyarat agar Tirta menurunkan aku di depan pom bensin saja. Tidak perlu sampai ke depan rumah, karena kalau kepergok ayah ibuku bisa kena omel 3 hari 3 malam. Jangan boncengan sama cowok, gak enak sama tetangga. Kak, aku sampai situ aja. Aku mengarahkan telunjuk ke sebelah pom bensin dekat rumah. Sebetulnya gak dekat-dekat amat sih, masih sekitar 100 meter dari rumah. Tapi apa boleh dikata, nasib sedang tidak memihak anak pertama ini yang belum boleh pacaran. Yakin Mir, rumahmu ndi? Tirta sempat agak bingung, kenapa dia tidak boleh mengantarkan aku sampai ke depan rumah. Aku hanya sanggup memberi alasan lain yang bukan alasan sebenarnya agar urusan tidak makin rumit. Tak lama motor Tirta pun berhenti. Oke, sampai. Aku turun dari motor lalu Tirta membantuku melepas helm. Makasih Kak. Entah aku sudah salah tingkah berapa kali hari ini. Belum lagi hatiku hampir mencelus ketika Tirta mengacak-acak puncak kepalaku sebelum dia putar balik untuk pulang. Gak usah keluyuran dulu hari ini ya, istirahat yang banyak. Akhir pekan yang menguras energi dan hati. Saat ini aku sedang telentang dan menempelkan kedua kakiku yang terangkat ke dinding kamar dekat kasur. Kata orang, posisi ini bisa mengurangi pegal-pegal. Meski badanku seolah rontok setelah tidur 6 jam lamanya, jari-jariku masih lincah mengetik pesan. Kondisi setengah nyawa seperti ini ternyata tidak mampu menghalau keinginanku bergunjing dengan Siska, sang peramal. Raimu ngendi? Di bel gak diangkat, pingsan. Bukannya mengucap salam, Siska malah mencerocos. Turu aku, kesel pol. Mumet banget kepala, mana tadi habis dipuk-puk ndase sama Tirta. Aku membalas dengan setengah bangga, memamerkan peristiwa yang menurutku langka. Hah? Beneran? Nada tanggapan Siska terdengar lebih tajam dibanding biasanya. Dia lalu mengirimkan screenshot salah satu foto Instagram Dinda. Ada fotonya bersama seorang cowok yang wajahnya sangat familiar dengan caption "as" dengan emoji hati. Menurut Instagram, foto ini baru saja diunggah 1 jam yang lalu. Tuh Mir, asu ini sih. Siska misu-misu karena merasa teman dekatnya telah diberi harapan palsu. 20 menit berlalu setelah membaca diary itu, aku kembali ke kenyataan. Sejam lagi keretaku berangkat. Aku cepat-cepat keluar kamar dan membawa koper yang kusiapkan. Membaca diary lama punya 2 efek samping yang berbeda. Mengintip kenangan manis yang pernah ada memang menyenangkan untuk diingat kembali rasanya. Tapi di sisi lain, kita juga mesti belajar dari pengalaman. Bahwa ternyata kebaikan dari orang lain itu macam-macam bentuknya.